Semua bermula dari sebuah ritual pengusiran setan yang gagal. Bukannya mengusir iblis, ritual itu justru meninggalkan si iblis di dalam tubuh Hannah Grace. Beberapa bulan kemudian, jenazahnya dikirim ke sebuah kamar jenazah di rumah sakit. Malam yang seharusnya tenang berubah jadi mimpi buruk ketika mayat itu mulai bergerak sendiri. Sementara satu persatu orang di dalam rumah sakit menghilang secara misterius. Film ini menghadirkan ketegangan tanpa henti. Dan mari kita bahas alur cerita film The Possession of Hannah Grace. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hannah Grace, di mana dia sedang terbaring dan sedang menjalani ritual pengusiran setan. Sang ayah hanya bisa memandangnya dengan pasrah. Tapi iblis yang merasuki Hannah Grace terlalu kuat dan ritual itu gagal dilakukan. Karena tak ada jalan lain, sang ayah terpaksa membunuh putrinya dengan membekapnya pakai bantal. Sang ayah terpaksa melakukan itu untuk mengakhiri penderitaan dari putrinya. Scene lalu beralih ke beberapa bulan kemudian, di mana seorang mantan anggota polisi bernama Megan sedang mengalami trauma berat karena melihat sesama rekan polisinya tewas di depan matanya. Karena rasa trauma itu, Megan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dan sekarang ia tak punya pekerjaan. Megan lalu bertemu dengan temannya yang bernama Lisa. Lisa bekerja di sebuah rumah sakit. Rupanya Lisa menawari Megan sebuah pekerjaan. Yaitu menjadi seorang petugas kamar jenazah yang akan bertugas pada shift malam. Setelah itu Megan menemui pimpinan rumah sakit. Dan singkat cerita Megan pun diterima bekerja sebagai petugas kamar jenazah. Dr. Lewis kemudian menjelaskan aturan-aturan tentang pekerjaannya yang baru. Termasuk salah satunya Megan harus tahan terhadap aroma-aroma mayat yang seringkali akan ia cium. Sesampainya di lokasi, Dr. Lewis pun menjelaskan hal-hal penting yang akan dilakukan Megan. Dan menjelaskan kondisi ruangan di sana. Termasuk lampu ruangan yang akan menyala karena sensor otomatis. Dan pintu masuk hanya dibuka dengan karyawan yang memiliki kartu akses. Ada juga ruang kremasi yang cukup jarang digunakan. Dan yang terakhir adalah ruang pengiriman jenazah baru, di mana saat ada jenazah yang baru dikirim, Megan harus melengkapi administrasi seperti mengambil foto jenazah, mengambil data sidik jari, dan memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan. Dan tibalah ini malam pertama Megan bekerja. Never leave the premises while you're on duty. No exception. This doohickey sends the prints to a crime database. Thanks, Mo. Dia lalu berkenalan dengan seorang security yang bernama Dave dan security kedua yang bernama Ernie. Tak lama Megan harus menerima mayat baru yang datang. Dia pun segera menjalankan tugas sesuai penjelasan Dr. Lewis kemarin. Hey. Tiba-tiba Dave ngagetin si Megan. Di sini Megan kesal dong. Lalu Dave kembali ke ruangannya sendiri. Saat Megan udah sendirian, tiba-tiba dia ngelihat seorang laki-laki lagi berdiri membelakangi dia. Ternyata itu cuma halusinasi aja dan berasal dari rasa traumanya di masa lalu. Scene lalu beralih ke esok paginya. Megan tiba-tiba kebangun saat ngelihat mantan kekasihnya datang ke rumahnya buat ngambil barang-barang yang masih ketinggalan di sana.
Megan sempat diingatkan resiko pekerjaan barunya, karena bisa saja hal itu memperparah rasa trauma Megan. Tapi Megan meyakinkan bahwa dirinya bisa menjalankan profesi barunya itu. I should go. Lalu pada saat malam hari, Megan sudah berada di tempat kerja. Dia terlihat duduk dan memainkan bola karet untuk mengusir rasa jenuhnya. Sampai tiba-tiba sebuah bel berbunyi. Saat Megan berjalan ke ruangan depan, dia melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Laki-laki itu mengaku sebagai karyawan rumah sakit dan meminta Megan untuk membuka pintunya. Tapi Megan tak percaya dan tidak mau membuka pintu rumah sakit. No. Hey, I had a homeless guy at the Megan lalu memanggil pihak security. Tak lama setelah itu ada mobil ambulans berhenti di depan ruangan. Ternyata ada kiriman jenazah baru. Dan driver ambulan yang bernama John meminta Megan untuk membantunya mengeluarkan jenazah tersebut. I think you should probably pick a better psycho ex-girlfriend next time. What happened? Oh yeah, it's a bad one. Dan di momen ini Megan gak sadar kalau laki-laki asing tadi berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan rumah sakit. Setelah membawa jenazah itu ke dalam dan saat dibuka Megan kaget karena melihat kondisi tubuh jenazah yang sangat mengenaskan, di mana tubuh jenazah dipenuhi oleh luka bakar dan luka sayatan yang cukup tajam. Thanks for the help, Megan. Saat Megan ingin mengambil data informasi jenazah itu, lampu sorot di ruangannya tiba-tiba mati, dan juga komputernya ikutan error. Megan lalu memutuskan untuk menyimpan jenazah itu ke dalam lemari penyimpanan sebelum ia mengambil informasi. Saat Megan ingin memasukkan jenazah itu ke dalam lemari, tiba-tiba barang di sekitarnya bergetar dengan cukup kencang. Saat Megan mendorong jenazah itu, tiba-tiba saat membersihkan pecahan kaca, tangan Megan sempat tergores dan ia ingin membersihkan lukanya terlebih dahulu. Tapi hal aneh kembali terjadi. Megan lalu penasaran siapa sebenarnya jenazah yang barusan ia terima. Dia lalu berinisiatif mencari informasi jenazah itu berdasarkan data sidik jari yang sudah dia ambil sebelumnya. Dan ternyata nama gadis itu adalah Hannah Grace. Saat mencocokkan identitas jenazah, dia menemukan sebuah keanehan lagi, di mana warna mata yang tertera di identitas berbeda dengan warna mata jenazah yang ia terima. Di mana mata jenazah yang ia terima berwarna biru cerah, sedangkan di identitas warna matanya adalah coklat. Megan masih kebingungan, lalu dia melihat ada serangga keluar dari mata si jenazah. Setelah menyimpan jenazah itu, Megan lalu kembali ke tempatnya berjaga. Dan tak lama setelah itu, Megan tiba-tiba mendengar sebuah suara dari lokasi lemari penyimpanan. Saat dia cek, ternyata jenazah Hannah Grace telah menghilang. Ternyata si pria asing tadi membawa jenazah Hannah Grace, dan si pria asing tadi adalah ayah dari Hannah Grace. Sang ayah menyeret jenazah Hannah ke dalam ruang kremasi dan berniat untuk membakarnya. Namun Megan berhasil mencegah hal itu terjadi. Tak lama security Dave dan Ernie muncul, lalu menangkap dan membawa ayah Hannah Grace ke kepolisian. Setelah itu Megan kembali memasuki ruangan kerjanya. Dia lalu mengembalikan jenazah Hannah Grace ke lemari penyimpanan. Kemudian hal aneh pun terjadi lagi. Jenazah itu tiba-tiba berubah posisi. Bahkan jasad itu bergerak seolah-olah masih bernafas. Megan lalu segera menutup lemari penyimpanan. Dan tak lama muncullah Lisa, temannya yang bekerja di rumah sakit. Lisa menyarankan Megan untuk segera pulang dan beristirahat di rumah. Dan pekerjaannya akan digantikan oleh orang lain sementara. What is it?
Tapi Megan menolak. Megan lalu bercerita ke Lisa tentang keanehan yang terjadi. Tapi Lisa justru menganggapnya halusinasi. Lisa lalu mengajak Megan untuk beristirahat sejenak dengan membeli beberapa makanan. Lisa lalu meminta tolong Dave untuk berjaga di depan kamar jenazah. Sementara dirinya dan Megan akan keluar sebentar. Selesai makan, ternyata mantan kekasih Megan datang berkunjung. Karena mendengar jika Megan diserang oleh seorang pria asing pada saat dia bekerja. Dan secara kebetulan Megan juga meminta tolong kepada mantan kekasihnya untuk memeriksa data dari jenazah yang barusan ia terima, yaitu Hannah Grace. Hannah Grace. Di sisi lain, Dave yang sedang berjaga di kamar jenazah sedang bermain bola karet sendirian. Lalu Dave sadar jika lampu yang mengarah ke lemari penyimpanan jenazah menyala dengan sendirinya. Kemudian Dave masuk untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba Sin lalu kembali ke Megan yang sudah selesai ngobrol dengan sang mantan kekasih. Dia lalu kembali ke ruang kerjanya. Tapi di sana dia tidak melihat keberadaan Dave dan mengira Dave sudah kembali ke pos jaga security. Kemudian dia masuk ke dalam toilet. Tiba-tiba ada sebuah bola karet menggelinding tepat di bawahnya. Saat Megan nunduk dan mau melihatnya, tiba-tiba setelah itu Megan keluar dari toilet dan dia menerima telepon dari mantan kekasihnya yang memberi kabar bahwa dia berhasil menemukan identitas dari Hannah Grace. Ternyata Hannah Grace sudah meninggal sejak 3 bulan yang lalu. Dan jika selama 3 bulan itu kondisi jenazah tidak akan utuh sama sekali, bahkan tidak mengalami pembusukan. Megan lalu penasaran dan mau ngecek rekaman CCTV. Dia lalu melihat sebuah bayangan dari rekaman itu. Kemudian Megan teringat sama kata-kata pria asing. Sebelum dia dibawa ke kantor polisi, pria itu berkata jika Hannah Grace belum mati dan jasadnya harus segera dibakar agar tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tapi di momen ini Lisa masih belum percaya dan masih menganggap Megan hanya halusinasi. Lisa lalu memilih pergi ke lantai atas. Okay. Dave? Dan pada saat di tangga, tiba-tiba sosok Hannah pun menampakkan diri dan membuat Lisa naik ke lantai paling atas dari gedung rumah sakit. Dan disinilah Lisa diserang oleh Hannah sampai dia tewas. Scene kembali ke Megan, di mana ada mobil ambulans yang berhenti di depan ruang kerjanya. Kemudian sopir ambulan yang bernama John turun. Megan lalu mengajak John untuk melihat jenazah dari Hannah Grace. Dan mereka berdua melihat luka bakar dan luka sayatan di tubuh Hannah Grace tiba-tiba menghilang. Dan jasad itu seolah sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi John pun belum mempercayai kata-kata dari Megan. Dan justru meminta Megan untuk tetap tenang di hari awalnya bekerja. Setelah selesai mengobrol, John pun akhirnya berpamitan kepada Megan. Setelah itu, Megan kembali berniat untuk ngecek rekaman CCTV. Dia kemudian melihat sebuah pemandangan seram, di mana ada sepasang kaki yang memasuki lift. Di sini Megan tahu bahwa itu adalah Hannah Grace dan kemungkinan akan menyakiti si John, driver ambulans. Saat mau keluar dari parkiran, mobil John tiba-tiba berhenti karena berasa menabrak sesuatu. John lalu turun untuk mengecek keadaan sekitar. Namun dia tidak menemukan apapun sesuatu yang dia tabrak. Saat sedang berkeliling mengecek lokasi parkiran, tiba-tiba John pun harus tewas dibunuh oleh Hannah. Megan lalu inisiatif buat nyari mobil John ke parkiran. Di sana dia hanya menemukan mobil ambulans yang sudah kosong. Megan lalu menelpon mantan kekasihnya agar segera datang ke rumah sakit. Dan tiba-tiba
Ayah Hannah Grace tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia nekat kabur dari mobil polisi. Dan setelah banyaknya keanehan yang terjadi, Meghan pun akhirnya mau mempercayai perkataan dari ayah Hannah Grace. Ayah Hannah bercerita jika putrinya mengalami depresi, kemudian dirasuki oleh roh jahat dan tidak bisa dilakukan pengusiran setan. Hingga akhirnya iblis itu menguasai tubuh Hannah sepenuhnya. Meghan pun akhirnya setuju dan kooperatif untuk bekerja sama membakar tubuh Hannah Grace. 4 people were dead. I believe you. The only way to destroy this thing is to burn her. Tak lama kemudian, Hannah tiba-tiba bangkit. Dia mendatangi Meghan lalu mencekiknya. Tapi naasnya sang ayah harus tewas. Meghan lalu berniat kembali ke ruang kerjanya. Tapi Meghan tiba-tiba kaget saat melihat Hannah Grace merayap di dinding. Sehingga Meghan pun dibekap oleh Hannah sampai pingsan dan diseretnya ke lemari penyimpanan. Di momen ini kebetulan sang mantan sudah datang ke rumah sakit. Dia juga berpapasan dengan Ernie yang juga mau masuk ke ruangan penyimpanan. Meghan pun sudah sadar dari pingsannya dan berusaha untuk keluar dari lemari penyimpanan. Oh my god! Akhirnya dia bisa keluar dan bertemu dengan sang mantan bersama dengan security Ernie. Lalu tak lama kemudian Hannah Grace menampakkan diri di depan mereka bertiga. Hannah kemudian mengejar Ernie dan membunuhnya di depan mereka. Hannah pun menyerang polisi itu dengan kekuatan gaibnya. Dan si Meghan ternyata udah pegang pistol milik mantan kekasihnya. Dia lalu menembak Hannah berkali-kali sampai Hannah tak sadarkan diri. Meghan lalu menolong mantan kekasihnya dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Meghan kembali masuk ke dalam ruangan dan berniat melancarkan aksinya yaitu membakar tubuh Hannah Grace. Meghan lalu menyalakan ruang kremasi. Dan saat Meghan hampir saja berhasil melakukannya, tiba-tiba Hannah Grace tiba-tiba tersadar. Dia menarik rambut dari Meghan dan terlihat mengucapkan sebuah mantra tepat sebelum dirinya masuk ke dalam api kremasi. Akhirnya Meghan berhasil mendorong seluruh tubuh Hannah masuk ke ruang kremasi. Meghan pun akhirnya lebih tenang dan sedang beristirahat. Kemudian mantan kekasihnya datang dengan membawa sekelompok pasukan. Setelah beberapa hari kemudian, Meghan kembali beraktivitas seperti biasa. Dia jadi lebih giat olahraga dan menjaga pola hidupnya. Dan di akhir scene memperlihatkan jika Meghan bersikap aneh. Ternyata roh jahat itu sudah merasuki tubuh Meghan dan siap menebarkan teror selanjutnya. Dan film pun selesai. Nothing's gonna stop me now. Jadi itulah alur film The Possession of Hannah Grace. Kalau suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena masih banyak film horor seru yang akan kita bahas selanjutnya. Dan sampai jumpa di next video.